Hujan nih guys. Apa kita teduh ya? Kita masuk ya guys. Misi. Ada orang nggak ya? Misi. Kita coba cek dapur ya guys. Nah, nggak ada orang. Siapa kau? Itu guys. Hussein, thank you give ya. Hussein, thank you give ya. Dikejar guys, dikejar. Kita naik ke atas. Bagiku takkan salah. Silakan pergi. Kita kabur guys. Fokusnya bener-bener nggak sih? Oke. Hello guys. Welcome. Hello guys. Welcome to Geraldita Channel. Excited. Capek bener ya. Begitu doang. Susah juga ngangkat kaki. Tapi nggak ada loh yang openingnya kayak gitu, review film anjing. Iya. Kita ada reviewer film pertama dengan opening sinematografi anjing. Dengan konsep mencari masalah sendiri. Mencari ribet sendiri. Kita akan bertemu lagi bersama duo review terviral, terpopuler, terkenal, termasyur, ternulis buku, terbestseller dan terpesona. Kirain tertidur. Kita adalah duo reviewer yang video-video kita pernah diklip sekali di Twitter dan viral. Emang iya? Pernah yang apa sih filmnya JKT itu? Itu kan di Kalian Pantas Mati, Kalian Pantas Mati. Pantas Mati itu Iya. pernah diklip di Twitter dan viral, dan itu adalah sebuah achievement kalau pembuktian adalah kita reviewer terviral sepanjang masa, dan kita juga Enggak juga sih. Enggak juga. kita adalah reviewer yang mempunyai 2 BJ. Nah, selanjutnya Apa? Reviewer yang mempunyai 2 biji. 2 biji. Ya, biji itu loh, biji apa? Dua masing-masing, bukan digabung dua. Gue 1, lu 1. Gua 2. Ya berarti masa 4? Ya emang kenapa? Sebelum kita nanti masuk ke puncak acara yang mungkin nextnya ya, ada kita akan mereview Asyap Man. Tetapi hari ini kita pemanasan dulu. Itu film masterpiece. Film masterpiece bro. Gila. Marvel, DCU, BCU, MBK, TBK, PTC. MBK apa? MBK, Marvel Bumi Kalimantan. By the way, selamat datang di segmen ADC. Ada apa di sinema? By the way, ada apa di sinema? Ada apa aja sih? Masih ada yang kemarin-kemarin ya, masih ada Kodrat yang menceritakan tentang Ustadz Kodrat. Ustadz. Ada Perempuan Bergaun Merah yang menceritakan tentang Perempuan Bergaun Merah. Udah gitu doang lu nyeritainnya. Black Panther yang menceritakan Tentang Black Panther. Ada Sri Asih. Menceritakan tentang Sri Asih. Dan ada The Menu yang menceritakan tentang Demonium. Menceritakan Menceritakan dengan tentang Demenyo. bukan menceritakan tentang sekumpulan Kok enggak? sekumpulan Kok giliran gua enggak? sekumpulan orang kaya yang dikumpulkan ke suatu restoran. Ya lu dari tadi begitu dari awal. Kenapa pas gua baru salah? Ternyata Pas gua baru salah anjing gua nyebutin The Menu tentang Demenyo. Lu tadi apa? Nyawa mereka Lu tadi Sri terancam. Asih bercerita tentang Sri Asih. Bener. Pas gua Demenyo bercerita tentang apa? Demenyo. Salah. Lu malah bacain sinopsis goblok. sekumpulan orang kaya dikumpulkan ke pulau gitu dia. Tapi nggak usah dinonton anjing, itu film-film tai anjing. Ada juga ini medieval yang menceritakan tentang medieval. Nah, Fables balik lagi. Pas medieval lu tadi gue salah Demenium tentang Demenium. Lu medieval malah bener. Lu jangan bang medieval. Fablesman, Tegar, sama Sadako DX. Sadako DX ini udah kayak ini, udah kayak Ultraman anjing. Enggak, Sadako DX ini udah kayak apa? Ada judul-judul DX-nya itu kayak Motor Supra, Iya, Motor kayak- Supra X, XM Vision. Kayak XT. poster Ultraman the Movie ya. Iya, Ada DX anjing. DX. Jangan-jangan ini bercerita tentang Ultraman yang menjelma menjadi DX. Nah, selanjutnya ada Sadako dong. ini yang akan kita bahas. Keramat dua caruban larang. Hah?
Caruban larang. Oh gitu ya. Iya. Setahu gua kalau Caruban larang itu ada lanjutannya. Caruban larang. Malah di Film ini diproduksi oleh Chan Parves, Servia, Star Vision ya, Star Vision. Star Vision. Didirektori oleh Monty Tiwa, ditulis oleh Monty Tiwa, dibintangi oleh Umay Shahab, Lutesia, Ajil, Arla, Josephine, Maura, Keanu, Eli, Badria, Rosmala, Dewi, Ence Bagus, Next Carlos. Next Carlos, mana Next Carlos? Bercerita tentang sekumpulan anak muda dari Jakarta berangkat menuju Cirebon. Naik apa tuh? Mereka menaik mobil MKN ya. Iya betul. MKN. Nah, sampai Cirebon mereka ada makannya juga tuh. Tadi empal gentong tuh enak tuh. Kemarin di Gading Serpong empal gentong enak. Nah, Lo nyeritain sinopsis bukan nyeritain pengalaman. Bahasanya jangan kayak gitu. Arla, Jojo, Maura melakukan Bukan saya sering mudik goblok. Udahlah kita tampilkan aja ini lihat. Ngapain lu capek-capek baca? Tapi kan itu bukan ini. Itu bukan sinopsisnya. Tapi itu kan barang recommended di Shopee. Oh iya salah ya, bukan yang ini ya. Yang benar tuh yang ini nih. Sling. Ini Pororo the Movie ini. Pororo. Ternyata sinopsisnya itu yang ini. Nah, jadi filmnya sedang tayang di bioskop. Menurut gue overall, it's not a really good movie, either it's not a really bad one, though. So-so ya aja berarti. Iya, jadi kayak filmnya sedang tayang di bioskop. Buat kalian yang mau nonton, silakan menonton dan sangat disarankan untuk menonton versi Pertamanya dulu ya? Karena ada sedikit Easter egg yang menyambung sedikit di situ. Film pertamanya sudah tayang, udah ada di Disney. Ya namanya juga film pertamanya udah tayang lah pasti. Ya, tapi kita nggak boleh kasih tahu nama ininya, nggak boleh kasih nama itu. OTT-nya. Iya, karena kita nggak dibayar. Kita love semuanya. I love OTT. I love OTT. Bagus. Buat kalian semua yang ingin kalian semua yang tidak ingin kena spoiler, by the way kemarin gua ada lihat komentar. Ini mah namanya diceritain semua. Ini mah bukan review, tapi ini mah ulasan. Goblok. Ini mah namanya bukan review tapi ulasan. Review kan bahasa Inggrisnya. Ulasan bahasa Manado. Bahasa Manado. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja tuh, Iya. banget ya. Jadi buat kalian yang nggak mau kena spoiler, kalian silakan pergi keluar sana, menjauh dari sini, bajingan, anjing. Tapi setelah menonton, Balik ke lagi. sini nonton sampai habis biar esensinya jalan. Biar Geral balik. Karena Ongkos tadi kita habis makan apa? pesta Hokben, makan Hokben. Pesta Hokben kan lumayan. At least duit Hokbennya balik lah. Oke. Apa hal yang kita suka dari film ini? Apa yang kita suka dari film ini? Kalau gue yang pertama adalah kenaturalan semua aktornya. Jadi kayak gue denger sih emang mereka kayak nggak dikasih skrip ya buat bikin. Iya. Kayak yang gue suka tuh kayak si Keanu tuh ya dia naturally natural. funny aja gitu emang orangnya. Emang kayak jenakanya tidak dibuat. emang kayak peran ini tuh emang dibuat untuk dia gitu ya. Ya kan emang iya namanya Keanu perannya Jing. Perannya namanya Keanu ya namanya ya Ken itu kan Keanu. Ken. Goblok bener. Tapi emang semuanya artis itu dialognya malah tidur, malah jadi Joko Kendil. Menurut gue semua case-nya tuh dialognya sangat natural meskipun ada di beberapa tempat sangat berlebihan ya. Iya. Berlebihan ya, kayak terlalu Kayak ada di beberapa kayak natural karena gua sih dikasih taunya katanya ya benar apa enggak tuh sih kalau komentar katanya sih ini nggak dikasih skrip patokan skripnya cuma dikasih kayak ini aneh doang ya kayak topiknya apa lalu explore dia sendiri dialognya. Gue denger begini mereka tuh sebelum syuting mereka dibuatin grup. Terus Monty Tiwa aja bilang, gue nggak mau tahu apapun yang terjadi, gue nggak mau ikut kalian nongkrong gimana. Yang gue mau tahu ketika syuting kalian sudah harus punya chemistry gitu. Jadi kayak gue nggak punya cerita, kalian yang bikin ceritanya gitu melalui dialog gitu kata Monty Tiwa. Ada dua ya film found footage tahun ini yang ini kan ada Keramat dan sebelumnya ini kan ada sebuah film yang kemarin masuk ke festival Barcelona. Wah. Festival film di Barcelona. Gue nggak ngerti juga. Maksudnya kayak pas gue lihat kayak festival film apa ini kayak ya udah kayak hanya karena dia itu jadi nominasi di Barcelona. Ya udah aja gitu sih kayak misalnya kayak kita bikin awards-awardsan aja gitu. Ini sih.
Jadi kayak cuman bedanya nih di Barcelona. Jadi kayak ya udah gitu. Cuman kayak bagus sih mewakili Indonesia, cuman kayak nah gitu lah pokoknya ya. Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu festival apa, kecuali kayak misalnya kayak Oscar yang udah tau bergengsi atau Bucon Film Festival gitu kan. Ya mungkin itu festival untuk memilih siapa film yang akan ditonton Messi gitu ya. Iya kan. Di rumahnya gitu. Di home theaternya Messi gitu kan. Nggak tahu juga. Messi juga udah nggak di Barcelona, udah di Paris Saint-Germain. Kemarin FIFA World itu Iran menang 2-0. Iran. Sotoy bener emang Iran menang. Maroko goblok. Oh, Maroko ya. Maroko yang menang 2-0. Balotelli ya. Maroko Balotelli. Di film yang sebelum ini yang juga mengusung konsep yang sama yaitu found footage dan documentary. Iya. Kenapa yang itu kan dialognya scripted? Iya. Kenapa dia justru dialog spontan lebih baik Lebih daripada baik ya. scripted ya? Ya, Iya nggak sih? tergantung siapa yang main gak sih kalau menurut gua. Ya kan kebetulan kalau yang di Keramat 2 ini juga kayaknya nggak ada TikToker gitu sih. Kalau gua suka ininya sih apa set yang maksudnya Ya. di rumah sakit itu gua ngerasa mencekamnya Dapet. dapet kayak Di- gua ngerasa lagi uji nyali juga di rumah Di sakit. di hotel di hotel prostitusi. Iya, hotel Juga- jangan hotel nyebutnya. Jadi kan itu hotel buatnya yang gue kan. Ya, Di sebut aja hotel-hotel Iya, hotel-hotel underground, Melati, hotel Melati. Hotel Melati Hotel itu. Melati kita bisa tahu banget itu hotel emang kelas C, kelas bukan C lagi tuh. C lagi. M anjing, M kayaknya tuh. Z anjing. Z anjing ya Iya. kan. Terus di rumah Masa kamar mandinya di dalam kayak penjara anjing kayak. Nah, itulah bagusnya menurut gua dia bisa nyari set yang bener-bener orang itu saking gak maunya kita juga jadi merasa kayak anjing Jijik kita gue juga gitu. nggak mau sama kayak lu, gue Ikutan setuju jijik ya. iya. Kayak bahkan bener kayak tadi ada cewek itu dia menangis kan kayak aku nggak mau tinggal di sini. Gue kalau jadi dia gue bakal menangis juga anjing. Iya, gue Tinggal juga di tempat bakal kayak nggak gitu. mau, iya. Iya kan? Mending gue pulang aja atau nyari hotel lain dah gitu. Nah, terus selanjutnya set rumah penari. Set rumah penarinya Set juga, rumah penari juga itu gue suka. Gue suka hutan. Hutannya juga. Hutan mereka bisa menemukan batu yang buat jalan masuk gitu kan. Terus kayak itu bagus sih. Kayak hutannya tuh Mereka masih bisa menemukan hutan yang masih banyak pohonnya. Iya, kayak banyak pohon kalau di Kalimantan, kalau di Riau Banyak kebun. banyak kebun. Banyak kebun kelapa sawit. Oke, selanjutnya yang gue suka juga adalah meskipun tanpa musik, film ini tuh bisa membuat kita mencekam ya. Betul. Kayak bisa membuat kita bergidik dengan apapun yang terjadi di situ. Betul. Kayak kita tuh ada satu scene yang penampakan tuh nggak jelas, kita tuh sampai meraba-raba gitu. Ternyata makin lama dia jalan makin gede Iya. itu ngeri sih anjing. Ternyata dia genderuwo gitu kan. Betul. Tapi ada beberapa juga penampakan yang sebenarnya kita harus jeli gitu karena kalau enggak kita karena kan enggak iya miss. Terutama yang di rumah sakit itu. Di rumah sakit ada penampakan yang sampai gua harus ngasih tahu Gerald itu di belakang ya kan, lo inget gak? Karena itu terlalu gelap sih. Iya gelap, tapi setelah gua kasih tahu Gerald baru oh iya itu Iya, di gede, jendela ada tinggi. yang lewat tinggi gitu kan. Iya sih. Gue yang suka acting si Ute-nya sih. Sebagai indigo. Sebagai yang dia kesurupan juga bagus menurut gua. Oh iya, apalagi pas dia jadi nenek-nenek. Yang senyum yang sebelum pintunya ditutup itu sama teman-teman. Oh itu yang ngeri. Tapi Itu gue ngeri paling suka banget. pas dia jadi nenek-nenek sih. Iya, pas jadi Ya nenek kan? juga Kayak- keren. Kayak itu gue melihatnya kayak dia kesurupan nenek-nenek beneran. Iya, betul. Oke, kita lanjut. Udah? Tapi gue mau nanya deh, menurut lu bahasa Jawanya canggung nggak tadi? Lu kan sebagai yang Gua pernah, nggak bisa pernah menilai tinggal di sih. Surabaya Gua lama nggak kan? bisa menilai sih, karena itu kan tadi dia pakai bahasa Jawa. Oh, Jawanya Jawa kan, Cirebon ya, bukan Jawa. kan, Iya, ya. udah. Jadi kayak gue nggak bisa menilai, cuman emang beberapa kata tuh aku bisa pahami gitu, aku bisa dengar. Cuman untuk masalah itu formal atau nggak formal, nggak tahu juga. Nggak bisa Bahkan gua juga menilai nggak ya? Tahu ya. Kayak ya udah. misalnya tadi yang dia bilang kayak 3 orang akan mati. Apa itu gue ngerti maksudnya. 3 orang nggak akan selamat gitu kan gitu. Oke, kita masuk ke catatan hitam nih. Masuk ke catatan hitam film Keramat 2 Caruban. Nah, yang gue nggak suka dari film ini yang pertama, terlalu berisik. Betul. Terlalu berisik sekali ya. Ada satu poin di mana saking berisiknya mual anjing jadinya. Udah berisik, kameranya kan shaky banget, meskipun betul. gak se-shaky film yang kemarin kan. Jadi kayak kalau film ini tuh meskipun shaky-nya ya shaky lah, namanya juga film dokumenter kan. Iya. Cuman berisiknya sih yang gue nggak tahan banget, kayak kan emang mereka nggak dikasih skrip, cuman kayak pas adegan mereka marah-marah banget itu kayak stop, it's too loud, Iya, terlalu iya, berisik, kayak sampai iya. gue tuh kayak pengen mual, jadi mual gitu.
kayak ngerasa risih aja gitu. Risih sih, Nggak terlalu- nyaman. Terus Apalagi di sepanjang film mereka tuh kayak apalagi yang di terakhir kan Iya. kayak sepanjang film mereka tuh nangis. I Iya. know it's scary gitu kan. Mungkin kalau gue ada di situ gue juga bakal nangis. Tapi terlalu berisik anjing kayak suara-suara nangis itu gitu kayak come on, get yourself together anjing gitu. ya, contohnya lagi yang bikin gua keganggu adalah banyak dialog yang tumpang tindih. Gue tahu ini kan maksudnya filmnya ya biar ngalir aja gitu kan. Cuma karena tumpang tindih, kuping gue jadi bingung nih, anjing gue harus dengerin siapa? dengerin yang mana? Dengerin siapa dan dengerin yang mana yang mana yang sebenarnya nyambung ke ceritanya gitu. Kayak ya ada yang mungkin kayak cuman improve aja, terus ternyata nggak sengaja tumpang tindih dan itu nggak kekat. Mau dikat tapi mau dikat juga susah mungkin. Gue juga iya. ngerti ya. Jadinya itu sih Kita agak jadi bingung. rahasia mana yang bagian dari film itu sebenarnya. Iya. Yang gue nggak suka kedua adalah kalau misalnya dari segi cerita ya, ada beberapa hal yang masih gue pertanyakan ya. Yang pertama adalah tentang garis besarnya di sini adalah kan mereka ke rumah penari itu lalu mereka membuka peti kan. Iya betul. Membuka peti terlarang yang which is sebenarnya mereka udah dilarang jangan membuka peti itu, tetapi dibuka sama salah satu dari Pembantunya. Pembantunya itu bilang, oh saya nggak tahu, ini kan kotor, saya mau membersihkan. Kalau kotor tuh ya dilap-lapin aja anjing. Emang Bu Fitri pernah tuh misalnya laci kotor dibuka sama Bu Fitri Iya. dikeluarin isinya dilap-lapin sama Bu Fitri dalamnya. Anjing enggak lah, cukup permukaannya aja dibersihin gitu. Iya, asisten rumah tangga gua aja lemari gua kotor dilap-lapin doang, nggak sampai surat nikah gua dikeluarin, nggak ada. Iya. Terus maksud gue kayak Ini sampai dikeluarin fotonya, selendangnya, ya kan? adegan itu terjadi hanya ternyata kan si pembantunya itu kan setan kan. Iya, ternyata plot twist-nya gitu. Hanya agar ya Mereka celaka gitu. Dapat Itu sih yang musibah. pertama. Terus yang kedua adalah sampai akhir nggak dijelaskan kenapa peti itu nggak boleh dibuka gitu. Betul. Gue nggak ngerti. Maksudnya kayak apakah dibuka akan terjadi sesuatu. Ternyata kan terjadi, maksudnya celakanya mereka itu bukan karena peti dibuka, tetapi karena Ada juga tadi gue sempat mereka menari kan atas kemauan mereka sendiri gitu. Terus gue juga berspektasinya gara-gara mereka ngelindas kucing juga, kucing hitam di awal-awal. Hmm. Soalnya pas di hutan terakhir-terakhir mereka ada kayak dimunculin lagi tuh si kucingnya buat dikubur. Iya sih. Cuman itu juga nggak masuk akal sih. Maksudnya kayak mereka tiba-tiba tersesat di dalam hutan ngelindas kucing. Itu tuh dilakukan hanya agar mereka ada momen mereka celaka aja gitu. Kayak momen yang bisa di-blame buat kesialan mereka gitu. Iya kan? Maksudnya kayak habis itu tiba-tiba nggak ada solusinya, tiba-tiba mereka udah ada di alun-alun. Betul. Iya kan? Maksud gue gitu sih. Jadi kayak film ini tuh jumpingnya itu cerita itu terlalu Terlalu kayak, oh lah kok langsung kesini tadi pas belum kelar gitu ya. Tiba-tiba banyak tiba-tibanya aja gitu sih menurut gue. Terus Tiba-tiba aku melayang nanti. Bener. Si Maura kan melayang tiba-tiba terakhir tuh. Tiba-tiba Maura melayang. Terus yang kayak lu bilang sih kayak di sini kan banyak bahasa Jawa dan Betul. kan yang nonton nggak semua orang Jawa gitu kan. Betul. Tapi nggak ada dikasih tahu bahasa Jawa. Gua nggak tahu apa. kalau di bioskop lain ada subtitlenya apa enggak ya, tapi yang kita nonton di XX1 nggak ada subtitlenya. Gua yang bukan orang Jawa nonton itu haheho, jujur aja. Iya, maksud gue kayak kan bahasa Jawanya tuh menurut gue tuh penting banget untuk kita tahu apa yang setannya ini mau gitu, apa setannya ini bilang kan. Tetapi kita tuh nggak tahu gitu. Maksud gue kayak at least kalau at least ya mereka tuh bikin satu tokoh emang orang Jawa, ya kan? Orang Jawa itu yang mentranslate bahasa Jawa ke teman-temannya gitu. Atau kalau misalnya emang mau dibuat kayak apa ya, kayak nggak mau dibuat subtitle ya, itu tuh bisa jadi solusi gitu. Tapi ini enggak gitu, bahasa Jawa diucapkan dengan sembarangan gitu, maksudnya bukan sembarangan bahasanya, tetapi dengan momennya sembarangan gitu. Tapi kita nggak dikasih tahu artinya tuh apa gitu. Kakang kawah adi ari-ari, kiblat papat limo pancer, nyawiji maring. Mantra-mantranya si Ute aja yang pas di rumah sakit. Nah kita nggak tahu. Nggak tahu gitu dia ngomong artinya apa. kan. Maksudnya kayak apalagi yang terakhir yang pas ternyata si Mauranya itu belum kembali seutuhnya, ternyata tapi yang dia kembali ke tubuhnya itu bukan Maura bukan kan. Maura, tapi dia ngomongnya bahasa Jawa Nah gitu. itu kita juga perlu tahu tuh Kayak, artinya itu apa. apa artinya? Silakan tulis di kolom komentar ya buat yang tahu. Gitu. Terus banyak hal sih yang detail-detail yang cukup aneh sih kalau dipikirkan ya. Yang pertama adalah ketika si Umay di hotel prostitusi itu nge-record kamar-kamar orang gitu kan. Iya. Masa hotel prostitusi Kamarnya kebuka. gak ditutup anjing, sampai akhirnya dia menemukan ada satu kamar isinya nenek-nenek gitu. Itu menurut gua nggak logis. Buat serem aja. Itu menurut gue diada-adain aja kayak gitu karena nggak ada hotel
serendah-rendahnya hotel prostitusi, yang tempat prostitusi gitu. Nggak Iya. ada. Terus ada lagi inkonsistensi Keanu dan Ajil yang sebagai YouTuber. Jadi kayak mereka tuh bikin konten ya. Kadang mereka nge-live, kadang mereka nggak nge-live gitu. Kayak misalnya yang waktu si Keanu dia nge-live. Terus ternyata ketahuan kalau ada settingannya. Iya. Terus besoknya dia dihujat kan sama seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Dia minta maaf, dia bagi-bagi baju, nggak tahu tuh baju dari mana, ngeprint dari mana tuh mereka Iya. udah nyiapin. Tiba-tiba udah ada baju. Tiba-tiba giveaway baju gitu Iya. kan. Terus aneh banget sih, tiba-tiba udah jadi baju loh. Tiba-tiba giveaway baju aja gitu. Mungkin itu clothingan Cirebon kali. Terus selanjutnya adalah mereka ingin memperbaiki kalau yang kemarin itu settingan dengan cara mereka menelusuri rumah sakit hantu. Iya. Tapi pas mereka hari itu menelusuri rumah sakit hantu itu nggak nge-live lagi. Betul. Jadi kayak Itu tapping jadinya. live itu emang sengaja dibuat hanya agar dia dihujat masyarakat karena ada yang settingan gitu. Iya. Iya kan? Maksudnya Sebenarnya mereka tapping pun bisa nanti diedit kan. kayak inkonsistensi gitu. Jadi mau Nge-live apa tapping? nge-live apa tapping gitu sih. Terus ada lagi satu yang akhirnya kan ada satu momen ada ketika mereka ritual. Jadi kan mereka ini ada 3 penari. Mereka ini ingin mencari tarian yang hilang kan. Terus akhirnya di dalam peti itu mereka menemukanlah itu tarian yang hilang itu. Mereka ingin belajar buat tugas akhir gitu. Iya. Nah, terus caranya mereka ingin belajar adalah mereka dibuatin ritual. Ritual terus si penari yang zaman dulu itu dimasukkan ke tubuhnya si ketuanya itu yang cewek itu, dia menari, tiba-tiba dia menari, di stop kan sama nenek itulah. Iya. Ning gitu. Dia pingsan, tiba-tiba temannya kelempar. Ah, di situ keren sih, si Maura kelempar kan. Iya kan? Temannya Itu keren kelempar. Terus mereka akhirnya si Maura ini pas dicek ke dokter, Koma langsung. tubuhnya itu nggak ada penyakit apa-apa. Iya, aman. tapi udah dinyatakan kayak meninggal gitu sih. Terus sih, mati suri. yang bilang mati suri kan UT. Oh, UT. Kalau secara diagnosa dokter udah meninggal itu. Nah, akhirnya mereka ingin menjemput Maura ke dunia lain. Dunia sana. lain. Nah, caranya adalah dengan melakukan sebuah ritual di mana mereka harus dikubur hidup-hidup di dalam peti. Iya. Tiba-tiba lagi aja. Udah ada peti yang seukuran Petinya 4 udah orang. siap dan petinya tuh gede banget anjing seukuran 7 orang. Iya, udah ada. Emang 7 orang tadi mereka bertujuh ya? Bertujuh, tiba-tiba udah ada peti aja, udah siap. Iya. Iya kan? Hmm. Dan satu hal yang gue lucu adalah yang terakhir ketika mereka udah nyampe di alam itu malah jadi treasure hunt anjing, malah jadi berburu ke arah sini, ikuti petunjuk batu berbunyi. Iya. Petunjuk batu berbunyi. Ih, sumpah ini film horor apa? Ini film horor apa Indiana Jones Iya, anjing? kayak ada misi-misinya gitu. Kuburkan kucing, pas kucing dikubur muncul tangan jret, tangan kasih petunjuk berikutnya. Begitu kayak jadi Kayak Tomb Raider. jadinya malah kayak jadi ini anjing. Tomb Kalau Raider. kalian pernah nonton The Amazing Race, nah Ya. jadi kayak gitu anjing. Kayak dikasih clue-clue gitu anjing. Kenapa begitu ya? Itu sih yang gue ngakak. Dan ada satu adegan juga tentara Jepang, dan menurut gue make up-nya lumayan terrible karena mukanya masih putih dan lehernya masih hitam gitu. Iya, itu tentara Jepang tercringe yang pernah gua lihat sih. Iya sih. Mentang-mentang tentara Jepang bawa samurai gitu kan. Terus kayak pas di alam itu juga mereka mukanya gelap banget. Ya, gue tahu sih emang itu Rada nggak nyaman sih Emang gua. itu film dokumenter, tetapi kayak terlalu gelap sih menurut gue. Iya, maksudnya ya kan emang sejatinya buat ditonton sama penonton kan. Berarti penonton juga butuh kenyamanan untuk ditonton. Berarti seenggaknya walaupun mau settingan gelap tapi ya jangan terlalu gelap juga lah. Mungkin bisa diakali dengan menyewa kamera yang lebih bagus gitu kan, biar lebih menangkap partikel cahaya mungkin ya. Gue kan nggak tahu ya. Nggak ngerti juga gue. Ya mungkin ya lighting lah paling nggak. Gue sih itu aja. Gue juga setuju sama lu. Rada-rada kurang nyaman di scene-scene gelapnya. Kayak anjir apa sih mereka ngapain gitu loh. Terus overall itu sih menurut gue film ini tuh terbantu banget dengan Keanu sih. Keanu gue nggak tahu di sini aktingnya bagus banget, terutama Sama UT juga menurut gue gendong si UT. pas dia adegan marah-marah itu, wah itu bagus banget sih. Meskipun kayak masalah itu nggak perlu dimarahin segitunya anjing. Iya kan? Iya. Tiba-tiba kayak Keanu nanya, "Maksud tuh apa settingan gitu?" Tiba-tiba berantem hebat banget anjing. Iya. Kayak mau pukul-pukulan, kayak lu nggak harus semarah itu anjay gitu kan. Kayak maksudnya, dan lagi-lagi adegan marah-marah itu membuat berisik anjing. Itu sih. Lu masih ada lagi nggak yang lu nggak suka? Ada. Coba. Kayak contohnya inkonsistensi Ence Bagus tuh. Pelangap Pelongo, terus dia awalnya dia nggak konsisten, dia mau galak apa mau kagak gitu. Yang pertama kali kan ada yang mau nyentuh tuh salah satu temennya. Ya nggak Dia- boleh. Iya, dia bilang
Jangan buka peti ini. Please jangan buka yang ini gitu. Tolong please jangan buka yang ini. Gak ada please-nya anjing. Ya pokoknya tolong jangan buka yang ini gitu loh. Terus tiba-tiba pas kotaknya udah kebuka gara-gara si Badriah, terus dia cuma bilang kayak gini, "Hah, kenapa petinya dibuka?" Abis itu tiba-tiba nggak lama cut, terus ada scene dia lagi diajak ngobrol, lagi minum kopi. Hah? Gue langsung, hah? Dan dia lagi menjelaskan siapa-siapa aja orang Dia yang lagi foto-foto iya di lagi dalam menjelaskan peti itu. foto-foto itu siapa aja orang. Kata gue, hah? Lu harusnya marah gitu loh. Marahnya harusnya lebih gila. Nah itu jadi kayak ya itu balik lagi gue nggak ngerti kan sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa peti itu nggak boleh dibuka. Itu konspirasi atau apa sih? gitu loh. Kalau Oke, mungkin orang yang satu ini bisa menjawab ya. bisa. Orang satu ini bisa menjawab apakah yang terjadi sebenarnya karena dia ini adalah dia ini SK. Apa tuh? Sarjana konspirasi. Nah, lu tahu Nancy Judge? Tahu? Dia yang mencari materi untuk Nancy Judge, Hiro Tada, Enggak. dan juga Next Carlos. Enggak. Next Carlos dia. Next Carlos nyari materinya apa? Konspirasi Kan dia bakso. makanan, review makanan. Konspirasi bakso ya, Indonesia. Konspirasi bakso. Bakso Illuminati gitu-gitu. Oh, ada ya? Ada bakso Illuminati bentuknya segitiga. Ada matanya di tengah. Ini dia, Profesor HS. Profesor HS. Sekarang kita masuk ke yang lu suka dulu. Apa yang lu suka dari film ini? Hari ini videonya ada one video, two One meaning. day, two meaning. One day, one meaning. Jadi dua. Di sini sutradaranya menggunakan konsep cinema verite. Cinema Ferry. Apa itu Cinema Ferry? Cinema verite adalah gaya sutradara yang melepas semua skrip ataupun dialog kepada cast-nya sendiri. Dan juga dia tidak melewati proses reading sama sekali. Jadi langsung datang di lokasi syutingnya. Iya. Oh, berarti ini tuh emang banyak film-film yang kayak gini. Salah satunya adalah film-film dari Brazzer. Itu kan dilepas kayak gitu kan. Maksudnya kayak itu nggak ada skripnya. Film-film porno kayak gitu. Film apa itu? Fake taksi juga kan itu lebih. Apa itu fake taksi? Dan biar konsep dia lebih real, semua nama cast-nya pakai nama asli. Oh. Nah, itu. Iya. Dan untuk meaning kedua, konsep sound di sini full menggunakan konsep diegetic sound. Diegetic sound. Diegetic sound. Apa itu? Dia nggak makan ya dia. Diet top. Jadi diegetic sound ini adalah konsep dari sound recordist yang menggunakan semua elemen audio langsung di lokasi syuting tanpa soundtrack, tanpa sound effect dan lain-lainnya. Gak ada soundtrack, makanya gue bilang meskipun gak ada soundtrack tapi film ini tuh tetap Berisik. serem. Oh, tak kira tetap Oke, berisik. yang catatan hitam dari lu. Ya, catatan hitam, aku cuma kurang suka ketika momennya lagi tenang, lagi diskusi atau lagi ngobrol biasa, kenapa handheldnya terlalu ketahuan, kayak seolah-olah penonton harus tahu ini lagi handheld loh, gitu. Iya, padahal mah nggak segitunya ya kalau kameramen ya. Oke, udah. Gue ada juga sih yang satu yang gue suka, gue kelupaan scene di mana mereka di tengah hutan yang lagi di dunia lain itu, terus ada Suryadi dan teman-temannya turun terus nari. Wih, itu menurut gue creepy, lebih bukan serem yang bikin gue pengen tutup mata, tutup kuping ya, tapi serem creepy-nya yang itu loh kayak. Padahal mereka juga bentukannya nggak yang serem ya. Iya, make up-nya juga nggak terlalu serem, tapi creepy-nya dapet. Iya, kayak mencekam gitu. Iya, berempat lagi si Surya sama Di teman-temannya. tengah hutan lu melihat orang menari gitu kan. Iya. Oke, menurut gue overall Keramat pertama itu lebih mencekam. Kenapa? Karena yang pertama mereka menggunakan aktor dan aktris yang tidak terlalu terkenal. Jadi ketika kita menonton Zaman dulu. iya. Poppy Sofia lumayan terkenal sih, cuman pada zaman itu dia kayak lagi baru merintis karirnya kan. Jadi kayak kita yang menonton Keramat 1 itu merasa kayak ini tuh film bener apa enggak ya gitu, kayak ada perasaan kayak film tuh beneran gitu, dan Iya. dan apalagi dengan kualitas kamera zaman dulu yang kayak masih burem-burem. Jadi menurut gue kenapa yang pertama lebih dapat creepy-nya ya itu sih, karena banyak elemen yang membuat kita merasa film ini tuh real atau enggak ya. Dan menurut gue ya seharusnya emang film Keramat itu berhenti aja sih di film pertamanya ya, karena terlalu maksain sih. Kebetulan macam apa yang membuat mereka menjadi satu garis timeline sama-sama pindah dunia gitu. Tapi kalau itu nggak ada Poppy Sofia dan dua orang teman lainnya, itu judulnya bisa aja diganti bukan Keramat loh menurut gua. Iya, maksudnya kayak nggak usah ada Poppy Sofianya, bikin film baru aja lagi Iya, ya. yang judulnya nggak usah Keramat, itu bisa jadi judulnya apa gitu. Iya, Misalnya maksudnya Suryani gitu judulnya. kayak mereka selalu harus ya itu sih mendompleng nama Film-film yang sudah terkenal. Jadi menurut gue kalau horor gue tuh cuma suka dua film Indonesia ya, yang gue bilang bagus banget anjing itu gue ada dua. Salah satunya adalah Keramat. Keramat 1. Keramat 1, yang kedua adalah Rumah Dara.
Rumah Darah. Dan Rumah Darah itu Timo ya? Rumah Darah tuh mereka berdua, Timo, Mo Brothers. Jadi kayak dengan munculnya Keramat 2 ini lumayan menghancurkan ekspektasi gue atau kayak cara gue memandang Keramat 1 gitu. Sayang sekali Sayang sekali. Cuman mungkin nggak tahu ya kan kalau dilihat dari endingnya itu bakal ada Keramat 3. Mungkin bisa diperbaiki di Keramat 3. Bisa jadi entah bagaimana caranya ya. Iya, Entah iya. bagaimana caranya. Kalau rating dari gue kasih nilai ini 1 sampai 10 di 5 sih. Gua 6. Gue 5. Aku juga 6. Lu 6 ya? Oke, seperti itu ya rating dari kita, pendapat dari kita, filmnya sedang tayang di bioskop. Mungkin pendapat kita berbeda, tidak masalah gitu. Juga pendapat beda-beda. Iya, mungkin kita akan bertemu lagi. Ada 2 film ya, yang pertama film Corin di bulan depan, dan yang kedua adalah film Kita boleh berbeda-beda kecuali untuk film The Doll 3, Menjelang Maghrib, Sakret Triana, sama The Walking Dead. Itu valid. Iya. Itu valid. Itu pendapat valid. kita. Nggak boleh sama. Nggak boleh dibantah. Nggak boleh dibantah dan nggak boleh nggak sama. Nggak boleh dibantah. Kalau nggak sama sih patut dipertanyakan. Seleranya ya. Iya. Nah gitu, kita mungkin ketemu lagi di film Corin, dan ada film di Januari, Alana, Anak Ratu Iblis. Nah, Oh, yang posternya kayak Indosiar itu kemarin ya? dari fontnya kayak poster Indosiar ya. Iya. Ya udahlah, kita bertemu lagi di mungkin akhir tahun sih bakalan susah ya karena kita mau liburan. Betul. Jadi ya mungkin Corin akan jadi film terakhir ya yang kita review. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Bye.